Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, tetap sehat ya. masih semangat pagi. Semangat terus. Ya, sesuai janji kita yang kita diskusikan di grup WhatsApp kelompok kita ini, bahwa kita hari ini tanggal 5 April akan melakukan diskusi secara online melalui Zoom meeting yang hari ini kita lakukan, gunanya untuk diskusi identifikasi film-film guru gokil, Ya. di mana di situ kita diminta untuk mencari nilai-nilai yang sesuai ataupun yang tidak sesuai dengan core value ASN, yaitu berakhlak ya. Oke, sebelum kita mulai diskusi ini, izinkan saya di sini untuk menjadi moderator perangkat diskusi kita hari ini ya. Dan selanjutnya ada moderator, berarti ada notulen ya. Mungkin siapa teman ini yang bersedia untuk jadi notulen? Apa Ibu Siti bersedia? Bu? Boleh, Pak. Oke, Bu Siti jadi notulen ya, Bu. Nanti tolong ditulis. Ya, selanjutnya kita akan memperkenalkan diri dulu sebelumnya, agar teman-teman nanti yang melihat video ini juga mengetahui ya. Dimulai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Tinto Rijapa Lepi, unit kerja di Rumah Sakit Dok. Oke, selanjutnya Pak Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joka Nain, unit kerja Puskesmas Binuang. Ya, selanjutnya Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Haryati Umaroh, unit kerja di RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Ya. Oke, perkenalan sudah. Selanjutnya kita akan diskusi. Oke, di sini saya mau share screen dulu ya. Oke, di sini sambil nunggu tampilan share screen-nya ada. Gimana teman-teman, sudah nonton film Guru-Guru Gokilnya? Sudah. Alhamdulillah sudah. Gimana? Seru atau lumayan ya? Seru. Nunggu bulan puasa selesai. Nah, apa teman-teman sekarang sudah bisa 2 lihat? jam. Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Sudah ya. Oke, sekarang kita mulai aja ya. Ini bahan diskusi kita, di mana nanti kita semua akan mengidentifikasi nilai-nilai berakhlak pada film Guru-Guru Gokil, di mana poin pertama yaitu fakta-fakta yang sesuai dengan nilai berakhlak. Poin kedua, fakta-fakta yang tidak sesuai dengan nilai berakhlak. Poin ketiga yaitu solusi terkait fakta nilai yang tidak sesuai dengan nilai berakhlak. Kita mulai dari poin pertama. Di sini fakta-fakta yang sesuai dengan nilai berakhlak dalam film Guru-Guru Gokil ini. Ya udah, kita lanjut aja ya. Siapa dulu yang mau berpendapat? Mbak Siti, silakan Mbak. Iya Pak. Dari kesimpulan yang saya dapat dari film Guru-Guru Gokil ya, kalau untuk yang berakhlaknya, misalnya di poin yang berorientasi pelayanan. Di sini saya dapatnya Pak Purnama, Bu Rahayu, mereka termasuk orang yang memberikan pelayanan pada bidangnya ya Pak ya, kan sebagai guru ya, terus ramah sama muridnya, disukai murid-muridnya, pokoknya dapat berhubungan baik. Terus ada Pak Taat juga, di sini poin yang melakukan perbaikan tiada henti, tetap berjuang. Poin melakukan perbaikan tiada henti itu di dalam nilai berorientasi pelayanan, Pak. Oh, masih ya? Iya, pokoknya berusaha melakukan apapun untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya boleh ada yang menambahkan untuk orientasi pelayanan? Saya akan menambahkan. Kalau saya simpulkan dari film tersebut, yang menunjukkan
ASN berakhlak seperti Pak Pur, Ibu Rahayu, saya setuju dengan Ibu Siti. Tapi ada poin atau satu scene yang dari seorang guru yang bernama Ibu Rahayu itu yang bertolak belakang dan yang fakta-fakta tidak sesuai dengan berakhlak. Contohnya menggerakkan orang lain, teman atau guru-guru lain untuk mengambil uang kembali dari si penjahat itu tanpa melibatkan pihak kepolisian. Ya mungkin aturan yang dia langgar kali ya. Pada scene itu aja sih kalau untuk Ibu Rahayu. Kan Ibu Rahayu ini sebagai guru matematika, sebagai kepala TU juga, yang beban kerjanya ya terlihat sekali kan, pelayanan berorientasi pada pelayanan, sudah itu akuntabel juga, loyal juga dia. Cuman ada satu scene itu saja sih, mungkin menurut saya ya. Ada satu scene yang saat menggerakkan orang lain untuk mengambil hak, tapi dengan cara yang salah, itu mungkin ya. Karena tidak melibatkan kepolisian, menurut saya. Itu yang dari Ibu Rahayu. Kalau untuk dari Pak Pur, ya dari tokoh Pak Pur ini seorang guru senior yang dibanggakan banyak guru lain, bahkan warga di lingkungannya, ya 100% lah guru dia ini ASN berakhlak. Nah terus gini teman-teman, kita masih bahas yang poin pertama ini, fakta-fakta yang sesuai. Ini aja deh, nggak usah kita nggak usah secara berurutan, maksudnya nggak usah secara berurutan berorientasi pada pelayanan kita jabarin gitu. Bebas, ini semua orang kayak tadi Pak Jul sudah sampaikan ada akuntabel juga ya. Nanti kan nanti kita ditulisnya atau kita rangkumnya nanti kita sesuai dengan nilai berakhlak kayak ibaratnya gitu. Semua sekarang sih apa aja. Cuma nanti Mbak Siti catat ya Mbak ya. Oke, kalau saya juga sih setuju sama teman-teman di sini tentang yang tadi yang berorientasi pada pelayanan ya, Ibu Rahayu jelas ini. Kenapa? Karena pada film tersebut juga Bu Rahayu ini mempunyai karakter yang rela melakukan apapun untuk membantu sekolahnya dengan baik, karena sekolahnya ini kan krisis ya, di situ krisis guru, krisis tenaga pendidikan. Jadi Mbak Ibu Rahayu ini dia bersedia tuh jadi kepala kepala perpustakaan, kepala TU, dia ngerangkap semua itu demi keberlangsungan hidup sekolahnya itu, benar. Kemudian Pak Pur juga yang orang tuanya Pak Taat, dia memang loyalitas banget. Dia ada poin loyalitas sama berorientasi pada pelayanan juga Pak Pur ini. Di sini Pak Pur dia melaksanakan tugas itu di satu sekolah itu dari awal sampai masa pensiunnya, dia memang totalitas dan dibuktikan dengan banyak dicintai sama murid-muridnya kan. Iya. Nah, kemudian biar saya sampaikan apa yang saya rangkum dulu ya, nanti tambahin lagi Mbak Siti dan Pak Jul ya. Boleh Pak. Ya, kita selesai di poin pertama. Kemudian yang saya dapatkan juga di sini tentang hak, tentang harmonis. Nah, di sini menurut saya Pak Manut, Pak guru Pak Manut ini, karena dia juga di film ini juga mempunyai karakter laki-laki yang sangat baik hati, dapat dipercaya dan tidak ragu untuk menolong orang lain. Dibuktikan di dalam film tersebut ketika Pak Taat minta pertolongan, dia selalu bantu, terus dia rela juga tuh jamnya dipakai buat bayar bengkel itu, ya kan? Jadi memang Pak Manut ini orangnya yang baik hati sih, kata saya. Dia harmonis, dia sopan, santun, ramah gitu kepada semua. Kemudian pada poin adaptif, di sini karakter Nirmala yang dimainin oleh Dian Sastro. Di sini menurut saya di film ini dia sosok yang cenderung, meskipun dia sosok cenderung yang pelupa, kadang juga sulit untuk fokus gitu.
Namun ketika situasi yang sangat membutuhkan, Bu Nirmala ini dapat berubah menjadi sosok yang bisa diandalkan oleh teman-temannya. Di situ poin adaptif ya. Nah, itu sih sedikit dari saya. Mungkin ditambahin lagi, kembali lagi ke Bu Siti mungkin untuk melengkapin tadi. Silakan Bu Siti. Paling yang kolaboratif ya Pak, kolaboratif sama loyal, sama sih kerja sama tim ya antara Pak Taat, Pak Manut, Bu Nirmala dan Bu Rahayu ya saat Rahayu. Bu ya siapa Pak? Rahayu Ya, namanya. Bu Rahayu. Rahayu. Saat bekerja sama lah untuk menyelamatkan hak guru-guru, uang gaji guru itu ya, mereka mereka bikin skema untuk menangkapnya, pokoknya Ya, benar. inilah Bikin alur dan skenario sendiri untuk iya. mencapai Keren, ya. tujuan gitu, mampu menggerakkan. Oh iya, di situ Iya, juga mampu loyal menggerakkan juga tuh. mereka kan di luar jam kerjanya ya, tetap tanpa tanpa mengganggu tugas mereka sebagai guru. Tugas mereka gitu. karena Iya. mengajar dulu. Iya, sama ada saat Pak Taat mengerahkan anak muridnya untuk menggambar tato, itu juga sama ya, kolaboratif. Iya, itu kolaboratif. Kolaboratif ya. Ya mungkin ada yang tambahin lagi Pak. Pak Jul, ada yang belum disampaikan di poin pertama dulu yang sesuai? Mungkin kalau sama sih di situ di pas yang udah mau scene terakhir, semua ada di situ, ada terciptanya keharmonisan saat si Pak Pu itu tadi dia udah mau pensiun, tiba-tiba timbul suasana yang haru, yang di situ ada nilai-nilai kekeluargaannya tuh ada di situ. Ada ya? Itu doang. Nah, mungkin itu aja sih kalau untuk yang nilai berakhlak ya. Iya. Gimana nih? Poin 1 masih ada yang kurang atau ada yang masih punya pendapat di poin 1 fakta yang sesuai nilai berakhlak pada film tersebut? Udah sih paling tambahan ini ya yang harmonis, Pak Taat juga sama ya. Walaupun di awal-awal scene kayaknya jauh dari berakhlak gitu, tapi saat-saat keadaan genting, belum kenal sosok orang pun, saat ada kayak Pak Manut yang dikerjain sama anak muridnya dia nolong. Terus waktu itu juga belum kenal ada perampokan, itu juga dia sempat ngejar walaupun akhirnya tetap dirampok ya. Iya, jadi ada Tetap perubahan harmonis. ya, ada harmonis, ada perubahan. Oke, itulah poin pertama, kita fakta-fakta yang sesuai dengan nilai berakhlak. Sepertinya tadi udah dapat semua ya poin-poin nilai-nilainya yang berorientasi pada pelayanan, tentang akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sudah dapat semua ya sepertinya dalam film tersebut ya. Sudah. Nah, nanti kita jabarin di secara tertulisnya. Kita lanjut ke poin kedua. Kalau tidak ada di poin pertama tambahan lagi, maka kita lanjut ke poin kedua, yaitu fakta-fakta yang tidak sesuai dengan nilai berakhlak. Mau dari siapa dulu nih menyampaikan? Ya, saya boleh. Silakan Pak Jo. Di film ini ada tokoh yang bernama Pak Le, kalau menurut saya sih. Pak Le itu yang ya. Pak Le itu yang si yang penjahat jahat itu tuh. Oh iya. Yang rentenir, yang minjemin uang ya. Yang rentenir itu. Pokoknya Pak Le. Dari cerita dan kesimpulan saya, si Pak Le ini yang memang tidak ada satupun poin-poin berakhlaknya tidak ada sama sekali. Berakhlaknya sama sekali, semuanya kayaknya memang dia dapat peran yang seperti itu ya. Jadi kesannya tuh nggak ada sama sekali. Melakukan kekerasan iya, sudah itu mengambil haknya orang lain. Ya. Ya,
Kalau saya di Pak Ali, mungkin Ibu Siti mau nambahin? Ya, Pak Taat sih ya waktu yang awal-awal, iya Pale ya memang tidak berakhlak ya semuanya Semua. yang ya ada di dia ya, ya mukanya gitu diktator banget ya sama anak-anak buahnya. Sangat gitu. Iya, terus untuk ini di awal-awal scene itu saat Pak Taat mencari-cari kerjaan, di situ ada poin yang tidak akuntabel ya, yang dia berbohong, membayar Akuntabel ya, orang untuk Taat iya, tidak akuntabel. berbohong, bayar orang untuk pura-pura, intinya pura-pura menjalankan sesuai keinginan dia untuk mencapai mencapai tujuannya dia ya. Terus ada scene yang terakhir mengambil yang bukan haknya ya saat sudah dapat kembali uang hasil perampokan. Yang Itu, Pak Jul bilang tadi, memang iya. mereka kan bekerja sama untuk menyelamatkan hak-haknya guru. Tapi salahnya itu tidak tidak mengkomunikasikan dengan Pak Polisi. Ya mungkin harusnya Pihak itu setelah dapat langsung ke kepolisian ya. Itu Karena poin apa itu yang kan masing-masing dilanggar sama Pak Taat? Masuknya masih akuntabel. Masih akuntabel ya? Iya, dia mengambil sesuatu yang belum haknya ya, gitu. Iya. Hak orang lain. Iya, Bu Indah juga ya menyalahkan wewenangnya, jabatannya. Iya. Jadi sama Bu Indah di sini juga akuntabel ya? Dengan mengorbankan teman-temannya ya. Bu Indah itu yang kepala sekolah karena beliau bukan? guru, iya. Kepala karena sekolah. beliau guru, iya. jadinya ke semuanya ya. Dia tidak akuntabel juga, jatuhnya tidak loyal ya. Menjaga nama baik, nggak loyal, iya benar. Nggak loyal, tidak menjaga nama baik. Tidak menjaga baik nama instansi karena dia sebagai pimpinan kan di situ. Nggak kolaboratif juga kayaknya, nggak, walaupun harmonis mungkin iya kali deh, dia berpura-pura harmonis. Ya kalau di scene pertama sih memang kesannya dia tegas, humoris, tapi pas udah scene menit ke 90 tuh udah baru kelihatan tuh. Iya. Sambil ada lagi, Mbak? Mungkin ditambahkan, Pak. Sudah itu aja dulu. Ya, kalau saya sih di sini di poin kompeten pada Pak Taat. Di sini kan dia memang kesulitan untuk dapat kerja. Tadinya juga benar kata kata Bu Siti, dia kayak nyogok gitu ya ke seseorang berpura-pura gitu untuk dapat. Tadinya kan dia pengen jadi pelayaran gitu ya, gajinya besar karena butuh uang yang besar, katanya 50 juta, akhirnya nggak sanggup tuh, akhirnya disarankan untuk jadi guru. Nah, ketika jadi guru, kita nggak tahu nih latar belakang pendidikannya apa, tapi dia tiba-tiba mengasih ijazah pendidikan guru, sarjana pendidikan guru. Jadi dia berpura-pura, kita tahu saat akhir film bahwa ijazah itu palsu. Berarti kan dia melaksanakan tugasnya secara tidak sesuai kewenangannya ya, jadi dia tidak kompetensi menurut saya di situ. Ilegal ya. Terus itu tadi benar juga kata Ibu Siti, di sini saya juga catat tentang Ibu Indah nih. Ibu Indah ini tidak loyal ya, karena harusnya dia sebagai kepala sekolah, Bu Indah di sini berperan sebagai kepala sekolah, tapi dia malah bekerja sama Pak Le nih, sama penjahat untuk ngambil gaji-gaji guru, sampai juga uang pensiunnya bapaknya Taat itu ya, Pak Purnama, bapaknya Taat ini, dia kerjasama sama itu, akhirnya ya uang gaji gurunya itu diambil sama maling. Itu sih. Harmonis jelas, tidak harmonis itu akhirnya pada akhir film itu, pada akhir scene ya. Dia tidak harmonis, jadi saling menyalahkan gitu, saling pengen ngambil hak uangnya gitu, padahal bukan haknya sih sebenarnya. Ada lagi nggak teman-teman? Itu sih yang saya bisa simpulkan. Mungkin semuanya sudah dibahas tadi sama teman-teman. Ada lagi mungkin takut yang terlewat di poin kedua sebelum kita masuk ke poin ketiga? Kayaknya cukup sih Pak. Cukup itu aja. Oke, sudah cukup ya? Ya.
Oke, itu poin kedua kita setelah selesai fakta-fakta yang tidak sesuai dengan nilai berakhlak. Selanjutnya kita akan masuk ke poin ketiga, solusi terkait fakta yang tidak sesuai dengan nilai berakhlak pada film tersebut. Mungkin di sini Bu Siti bisa sampaikan yang poin kedua tadi Mbak, ininya apa Ya. saja yang tidak sesuai. Oh Mungkin iya, apa aja ya? satu-satu gitu biar kita selesaikan masalahnya. Mungkin dari yang ada tadi. Ya berorientasi ya Hmm. mungkin ke yang Pak itu ya, Pak Le ya. Tidak ramah. Masuk nggak Pak? Orientasi itu iya dia masuk dia. Pak Le ini dia tidak ramah, tidak apa ya? Ya tidak ramah, tidak bisa memberikan pelayanan ya karena memang tugas harusnya semua tugas pun bisa memberikan pelayanan, tapi Pak Le ini kayaknya terlalu diktator gitu ya, terlalu otoriter gitu, melaksanakan tugas yang tidak sesuai dengan dia selesaikan gitu, dia habisin kayak gitu. Berarti di sini dia tidak ramah ya. Paling itu aja dulu ya. Tidak ramah. Tidak ramah kalau di situ mah. Tidak ramah berarti. Jadi solusinya apa nih? Kalau tidak ramah harus diapain? Mungkin kalau kata saya kalau tidak ramah sih dia harus diadakannya semacam pelatihan mungkin ya, pelatihan tentang service excellent gitu tuh. Bagaimana sih kita sebagai pelayan? Jadi di luar dari pekerjaannya, di luar dari pekerjaannya. Iya. Kalau susah ya kalau udah sifat ya. Apa yang mana nih? Izin batin tuh kalau untuk Pak Le mungkin bukan service excellent ya. Sebaiknya dia diarahkan untuk ikut pengajian-pengajian atau seperti apa gitu ya, biar mindsetnya itu kebuka gitu ya, intinya lebih dekat sama Tuhan biar sadar ya. Soalnya kayak sambil ditulis ya Mbak, takut terlupa. Atau panggil tokoh agama atau tokoh masyarakat yang bisa ituin dia lah gitu. Kalau mungkin solusinya sih untuk terkait Pak Le ini yang punya karakter seperti itu. Ya benar sih kata Pak Jul. Memang kan kalau udah sifat mah mungkin agak sulit kali ya. Mungkin harusnya ada pendidikan karakter sejak dini. Mungkin itu pola asuh dari keluarganya atau saat sekolahnya gitu. Cuma sih tadi kenapa saya bilang service excellent di luar konteks dia penjahat gitu nih. Kalau ada teman, kalau ada di dalam pelayanan kita sebagai ASN menemui masalah orientasi pelayanan yang tidak ramah, biasanya kan kita service excellent tuh di manajemen melakukan service excellent, diajarin lagi cara berempati, cara senyum, kadang sampai berkomunikasi pun diajarin gitu, teknik komunikasi gitu ya. Ya di luar pokoknya konteks dari lagi penjahatnya ya. Iya. Pokoknya kalau secara general ya Pak, kalau kalau ada yang memiliki sifat yang tidak ramah, ibaratnya tidak supel ya, ya mungkin gitu ya. Kalau untuk di lingkungan kerjaan ya diarahkan sama atasan melalui in-house itu ya bisa jadi ya. Iya benar ya, itu kalau di itu ya kita terapkan di tempat pelayanan lah, di tempat pelayanan ya. Iya. Tapi yang memang terus kalau untuk yang akun cuman kalau yang di film ini kan dia lingkungan ya, masyarakat umum gitu. Ada lagi nggak yang kurang tentang berorientasi, Mbak? Ada ya sifat atau yang tidak sesuai di berorientasi pada pelayanan selain karakter Pak Le ini yang tidak sesuai ya? Jatuhnya ya. Ada lagi nggak? Bu Indah masuk nggak Bu Indah ya? Yang mana nih di alurnya? Yang tidak memenuhi dan tidak memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisa. Tapi sepertinya kan dia, gimana Pak Yul? Enggak. Oke, sorry. Dia kan punya ceritanya gini.
itu dia sangkan kerjasama dengan si Pak Ali itu karena di terakhirnya dia udah mentok nih, tujuannya cuma satu, duit itu Uang ya? dapat lagi untuk gimana caranya, kata dia tuh kan ceritanya tuh gimana caranya cari uang dari mana pada saat masyarakat pada datang tuh kan demo, ya saya bertanggung jawab gitu kan. Nah ternyata dia punya pola pikir yang berbeda dan dia akhirnya ikut dengan cara seperti itu kan, jadi ikut kayak sekongkol sama si Pak Ali itu tuh pas endingnya sih. Berarti Jadi berorientasi mah enggak masuk ya, pelanggaran berorientasi itu enggak menurut udah. Pak Jul. Jadi yang sikap ramah aja nih ya, Pak. Iya, Iya, iya. Lanjut ke ram, akuntabel aja ya. Boleh. Akuntabel, Nah, untuk ada akuntabel yang sepertinya tadi banyak ya. Pak Taat, yang Pak Dibacakan Taat, dulu aja semuanya biar solusinya sekaligus gitu. oh ya udah. Pak Taat yang mencari pekerjaan dengan cara berbohong dan nepotisme ya. Masuknya KKN ya Pak, bayar itu ya. Ya, berbohong, KKN, Hmm. kemudian Terus mengambil sesuatu yang bukan haknya, 2 poin. mengambil sesuatu yang tidak sesuai, ya. ya, Terus sama menyalahgunakan jabatan. Menyalahgunakan jabatan. ya. Udah itu aja kayaknya Pak. Ada lagi nggak yang kelewat nih? Akuntabel mengambil hak orang lain, ya. Tidak dapat dipercaya ya, berarti ya. Ya, Yang jelas sih tidak tadi karakter Pak Lem kan semua masuk dia ya. Oh iya. Dia tidak bisa dipercaya Pak Lem. Oke nih, di sini ada poinnya. Kita sekaligus saja nanti kita rangkum. Di sini ada berbohong, KKN, mengambil hak orang lain, dan menyalahgunakan kewenangannya. Solusinya apa nih? Mengambil hak orang lain. Apa nih solusi? Pak Jul, ada pendapat? Mengambil milik orang lain ya solusinya. Yang berbohong, Mungkin KKN juga. Iya, mungkin dari karakternya si Pak Taat ini, karena dia itu punya pemikiran yang penting saya banyak uang dengan cara apapun, ya mungkin kalau di itu kan bapaknya ya yang dia yang bisa ngebuat dia tuh mengarahkan lah, seharusnya diarahkan gitu. Si Pak Taat ini nih. Yang ada lagi mungkin teman? Mungkin untuk poin berbohong ditanamkan lagi pentingnya nilai kejujuran ya. Iya. Terus? Bisa nggak Pak? Bisa pentingnya nilai kejujuran. Terus untuk KKN, sekarang kan udah banyak iklan layanan masyarakat tentang KKN ya. Iya. Mungkin digencarkan lagi atau gimana? Ya, benar kata Pak Jul, Bu Siti sih, kita juga sependapat gitu ya. Cuma kalau memang ada masalah seperti ini, berbohong, KKN, mengambil hak orang lain, sama apa tadi ya, menyalahgunakan jabatan. Kalau kita sebagai tenaga kesehatan kan di sini harus apa? Mohon maaf sebelumnya nih, kita waktu tinggal 10 menit lagi, kalaupun kurang nanti kita lanjut ke Zoom kedua ya, nanti kita gabung jadi satu, karena masih banyak yang kita bahas. Oke, di sini sih tadi kalau kata saya kita harus sebagai tenaga kesehatan, kalau ada pelanggaran atau yang tidak sesuai, kita harus identifikasi dulu nih penyebabnya kenapa, kita harus tanyain sih ke si yang bersangkutan, kayak tadi berbohong apa alasannya, siapa tahu memang beliau punya alasan yang kuat untuk berbohong karena memang butuh uang gitu, butuh apa, dan kita bisa cari solusinya.
terkadang ketidaksesuaian itu bukan datang dari hati nuraninya, kadang-kadang karena situasi yang mendesak gitu kan. Situasi yang mendesak. Benar. Jadi itu sih kita harus identifikasi penyebabnya kenapa. Itu satu. Kedua, memang pentingnya pendekatan apapun agamanya, kita harus lebih dekat sama penciptanya, sama Tuhannya gitu ya. Jadi kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila di situ, karena di Pancasila sangat lengkap. Mungkin sama kayak tadi, mungkin setelah tahu kita penyebabnya, kita juga masukin tuh nilai-nilai positifnya, bisa dari Pancasila misalkan, ya memang semua agama tidak mengajarkan tentang berbohong, tentang KKN. Gitu. Mungkin ada teman lagi? Untuk yang menyalahkan jabatannya, Pak Tinto, ada masukan? Ya seharusnya kalau ada yang menyalahgunakan jabatan tadi ya, dia harus dapat teguran sih. Mungkin ditanya sama tadi, ditanya tentang penyebabnya kenapa, kemudian ditegur, diberitahu bahwa apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan core value ASN kalau dia ASN. Nah, apabila telah ditegur, terus dikasih dikasih peringatan gitu dan melakukan lagi, ya mungkin harus disanksi gitu sesuai undang-undang yang berlaku. Misalkan ya kita tahu kan ada undang-undang yang mengatur tentang ASN ya. Jadi intinya identifikasi masalahnya dulu ya, seberapa jauh penyalahgunaan jabatannya dan wewenangnya ya. Iya. Ada lagi teman-teman? Langsung aja ke udah, kayaknya poin. cukup ya yang akuntabel ya. Sama A udah ya, berarti K kompeten. Nah, apa nih Mbak Siti nih yang pelanggaran di kompeten? Yang kompeten yang Bu Indah, yang Pak Taat, Pak. Melamar guru tidak menggunakan ijazah. Oke, ijazah palsu dengan ya. ijazah palsu. Ya. Harusnya kan setiap pekerjaan harus sesuai kompetensinya dan memiliki legalitasnya di sini. Kalau untuk pendidik ya berarti dia memiliki ijazah sarjana pendidikan. Seperti itu. Iya benar. Ya benar sih kalau kata Tinta juga di sini apa sebenarnya pelanggaran termasuk pelanggaran yang lumayan berat ya apabila seseorang melanggar kewenangan klinisnya. Contoh di dalam bekerja karena kita semua tenaga kesehatan misalkan perawat melakukan kewenangan klinisnya dokter kan itu berbahaya ya bahkan bisa termasuk pelanggaran undang-undang bisa tuh. Jadi itu udah fatal sebenarnya. Namun untuk menyikapi masalah tersebut yang tidak kompeten ya tadi kita selain tadi memang sangat jelas dia bukan guru, dia berpura-pura jadi guru, mungkin bisa ditegur kemudian diperingatkan, mungkin dikeluarkan dari kewenangannya, dia tidak boleh mengajar sampai dia punya sertifikat ataupun bukti yang menyatakan kalau dia guru secara sah kalau di film tersebut gitu ya. Tapi kalau dalam dunia sehari-hari kita misalkan seseorang ada yang tidak kompeten di sini tuh bukan berarti dia tidak sesuai kewenangan klinisnya, tapi kayak misalkan kita masang infus, ternyata kita masih dari 10 kali kita masang infus hanya 6 kali kita langsung berhasil, ada 4 kali kita gagal, ya itu bisa dibilang kita tidak kompeten ya. Mungkin tadi sarannya itu dilakukan in-house training kembali. Mungkin ada teman lain yang menambahkan di fakta yang tidak sesuai dari kompeten ini. Mungkin yang itu aja ya Pak. Tapi solusi dari fakta itu tuh ya misalnya kayak kita di dunia kerja ya. Betul tadi Pak Tinto tuh nanti apa pelatihan apa kayak seminar-seminar mungkin apa. Yang penting dia ada bukti lah bahwa dia itu kompeten gitu, ya kan? Ya. Pokoknya bisa belajar dari seniornya juga ya, Pak.
Iya, bisa belajar dari seniornya. Jadi yang tidak kompeten ini jangan kita langsung hukum gitu, tapi justru kita bimbing gitu. Kalau selama dia sesuai kewenangan klinisnya, tapi kalau tidak, ya itu mah pelanggaran. Dia harus sesuai gitu tugas Iya, dan tekankan lagi pokoknya. SOP sesuai kewenangannya. Oh, betul. Mungkin dipelajari lagi SOP-nya. Kalau tidak ada SOP, Hmm. mungkin dibuatkan SOP-nya biar semua seragam. Ya, Cukup intinya mungkin bekerja sesuai poin SOP ya. ya. Cukup poin yang ketiga ini tentang kompeten. Udah. Nah, ya. Selanjutnya harmonis, Pak. Oke, selanjutnya kita ke poin H yaitu harmonis. Gimana Mbak Siti untuk poin harmonis ini yang tidak sesuai tadi? Harmonisnya tidak tercipta lingkungan kerja yang kondusif ya. Pas di akhir, Pak, pas yang adegan eh, ketemu di rumah Pak Le itu, ada Bu Indah, pokoknya antar sesama rekan kerja itu. Iya, benar. Ya Terus juga tidak saya pikir gitu. Tidak harmonis juga di lingkungan masyarakat juga tidak harmonis karena juga kejadian itu kan scene terakhir itu sama warga heboh kan, ya yang tetangga-tetangganya si Pak Dik juga di yang sekolah warganya juga akhirnya terjadi. komplain gitu ya semua. Oke, Iya. itu solusinya apa ya? Mungkin diadakannya Solusi musyawarah kali ya kalau di masyarakat lingkungan kerja. diadain ya adanya musyawarah ataupun Iya. diskusi gitu duduk bareng bersama-sama gitu Iya. biar terciptanya lingkungan harmonis. Intinya sih harus harus introspeksi diri Komunikasi juga lah. ya. Komunikasinya harus baik gitu. Memperbaiki Jalin komunikasi komunikasi. ya. Memperbaiki Iya. komunikasi. Benar. Komunikasi. Ada lagi, Pak, Ibu? Cukup kali ya, nanti kita Sudah tambahin sih juga, cukup lah, Pak. nanti kita Ah, tambahin juga di berbagai sumber. Kemudian H sudah, L L, loyal, loyalitas, tidak ya menjaga tidak, nama baik instansi. ya di situ Kayak tidak seperti menjaga nama ibu baik. kepala sekolahnya tidak bisa Hmm. tidak bisa menjaga nama baik dan tidak bisa baik rekan kerja dan instansi gitu. Ya di Bu Indah itu dia mencorengkan guru malah ya, dia kan sebagai kepala Iya, sekolah di situ ya, dia jadi tidak bisa menjaga nama baik. kepala ASN sesama ASN juga tercoreng di situ, instansinya tercoreng semua. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya sih Uh, sama kali ya solusi solusinya tuh ya mungkin diidentifikasi dulu apa kendala sebenarnya sampai kayak begitu. Tapi tetap mau gimana pun harus itu ya mungkin dilayangkan surat dari apa seperti apa. ya, kalau sudah melakukan pelanggaran seperti itu sih tadi ya karena kita Kode sebagai etik ASN ya. kan, iya sebagai ASN kan core value-nya tadi berakhlak ya harus loyal itu Iya. udah ada aturannya juga kita di mana kita harus menjaga nama baik gitu. Kalau seandainya kita tidak ya mungkin harus ada teguran ya. Setelah teguran Iya, itu ya harus dibina ya, harus dibimbing dia untuk tidak dibina. kembali ke masalahnya tersebut. Ada tambahan, Mbak Siti? cukup Dari lah, saya Pak. itu. Jadi identifikasi masalah, berikan teguran, Oh, sanksi sesuai. pembinaan Kemudian dilakukan pembinaan gitu ya. mungkin itu ya. Iya, Oke, kita bisa lanjut ke poin selanjutnya. Poin A, yang kedua ini adaptif. adaptif. Di di film tersebut, adakah Mbak yang tidak sesuai dengan poin adaptif? Tidak bisa menyesuaikan diri Dengan perubahan. dengan perubahan. Iya, seperti Ya balik Ibu lagi Ida ke itu. sosoknya Bu Indah lagi, Pak. Ibu Ida, iya. Oh, Sosoknya si benar-benar Ibu ya. Ida kan awalnya dia orangnya di scene pertama sampai itu tuh kan dia kan Baik-baik aja ya, Pak. oke, baik-baik aja. Nah, Cuma setelah karena ada dia masalah kan ada kondisi masalah keuangan. dia keuangan jadi dia ngambil jalan pintas gitu. Jadi Benar. belum bisa nggak mampu menyesuaikan diri dia menghadapi permasalahan seperti itu tuh.
Iya benar. perubahan kondisi keuangan dari sekolah itu tuh. Jadi dia ambil pintas dengan kerjasama dengan si Pak Lek tadi. Penjahat Pak, ya. Mungkin itu ya adaptifnya dari. Iya. Lalu solusinya bagaimana nih? Kalau kata saya sih solusinya mungkin diajak musyawarah ya, diajak diskusi atau curhat lah gitu bahasanya mah. Ketika ada masalah dia tidak bisa beradaptasi, ya sebaiknya kalau bagi kita yang tidak bisa beradaptasi, kita minta saran gitu ke teman-teman. Gimana nih Ya, solusinya? Siapa intinya tahu gitu. dibicarakan bersama ya Pak, mencari Bicarakan solusi bersama. terbaik. Benar. Tapi kalau kita sebagai temannya ya tadi juga kita juga harus care gitu, harus empati sama dia. Kita inisiatif, kita tanyakan ada masalah enggak gitu. Siapa tahu dengan itu ada jalan keluar terbaik gitu. Akhirnya dia juga bisa adaptasi Iya, dengan masalah sebenarnya sih tersebut. kan dari kalimat dia juga, aduh udah dulu katanya kepala saya pusing mau cari uang dari mana. Nah, terkesan dari scene itu, terkesan dari dialog itu tuh dia jadi sebenarnya sudah menunjukkan kalau dia itu ada Ada masalah. musyawarah. Cuman ada sebagian dari rekan kerjanya nggak ngeh atau nggak peduli. Nah, akhirnya dia pikir sendiri, ambil jalan pintas ya gitu ya. Oke. Mungkin sih itu ya. Sepertinya Solusinya cukup ya ya tetap poin A musyawarah ya. ya. Tetap Ya, musyawarah sih intinya ya. Musyawarah lalu ya tadi sih diskusi juga musyawarah ya. Untuk memecahkan masalah intinya ya Pak ya. Jadi balik lagi jatuhnya tidak kolaboratif ya, tidak bekerja sama. Iya. Kita lanjut berarti ke poin selanjutnya yang kolaboratif ya. Sama Iya. tadi Iya, Ibu tidak ada bekerja sama. Bu Indah juga tidak kolaboratif ya. Dia tidak bisa diajak kerjasama. Terbukti waktu uang itu ada sudah kepegang sama para guru, malah dia bocorkan kan ke Pak Le itu, akhirnya datang polisi palsu itu. Nah di situ solusinya apa nih yang kolaboratif? Sama ya, musyawarah ya. Iya, penyelesaiannya sama Pak. Kalau Semua sebenarnya dari juga. awal dimusyawarahin, diajak terlibat ya sebenarnya dari awal. Soalnya dari awal kan memang tidak melibatkan ya, tidak melibatkan. Kalau di film ini sih tidak dilibatkan, Bu Indah tuh tidak dilibatkan dengan perjuangan guru-guru yang lainnya. Jadinya ya dia begini, berawal yang dari tidak adaptifnya, nggak ada teman bicara untuk menyelesaikan masalah. Jadi saat ada uang yang udah ditemuin, intinya ya mah malah. Ibu Ida ini juga nggak terbuka juga sebenarnya, nggak pure dia ngungkapin apa yang permasalahan apa aja gitu. Mungkin kurang terbuka juga kan Ibu Ida ini kan. Ya. Sebagai Oke, kepala ada lagi? sekolah juga mungkin seperti itu dia enggak. Ya benar Pak Jo. Ada lagi mungkin teman-teman? Sepertinya sudah semua nih berakhlak. Ya cukup Pak. Cukup ya. Oke, alhamdulillah nih kita udah dapat nih tadi poin pertamanya, kita identifikasi nilai-nilai yang sesuai dengan berakhlak pada film tersebut. Kemudian yang tidak sesuainya di poin kedua, dan tadi poin ketiga itu solusinya ya untuk nilai yang tidak sesuai. Nanti kita cari sisanya, kita tambah-tambahan, kita bisa cari, kita share nanti di grup WhatsApp kita ya. Sepertinya diskusi ini telah selesai. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya. Kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Dadah. Ya, Pak. Dadah dulu. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.